on church, let's prepare our hearts. Kita mau menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Let's say grace. Let's be thankful buat keberadaan kita apapun yang kita alami. Biar benar Tuhan yang menjadi kekuatan buat setiap hati kami. Biar benar Tuhan yang menjadi sukacita Tuhan buat setiap hati. Ucap syukur Tuhan. We just want to worship you Jesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Kau yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, tiada hentinya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Let's sing this song. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, oh yes I will. Ku bersyukur Good morning NLC. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk keadaan yang kami lalui. Kalau kami menghadapi situasi yang tidak menentu lagi, kami tahu Tuhan pengharapan kami tetap di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, ibadah online hari ini Engkau yang menguasai sepenuhnya Tuhan. Firman yang disampaikan Tuhan menjadi penguatan buat kami Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami mendengar. Kami tahu Engkau yang berbicara pada kami Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, agar firman yang disampaikan ini berkenan Tuhan dan menjadi penguatan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Right, good morning NLC. Jadi di bulan Februari ini tema kita adalah well-being, meaning kesehatan secara emosional. Di bulan lalu kita sudah belajar kesehatan secara rohani, tapi kesehatan, kalau kita bicara menjadi orang Kristen yang sehat, bukan cuma kesehatan rohani, tapi secara jiwa kita pun perlu untuk menjadi sehat. Kita pun perlu memiliki muscle yang cukup kuat untuk menghadapi hal-hal yang tidak menentu di luar kerohanian. Nah, itu sebabnya di bulan ini secara khusus kita akan bahas banyak mengenai kesehatan emosional. Di minggu pertama ini, judul khotbah hari ini adalah Stress Fitness. Atau stress fitness. Ini adalah bicara soal bagaimana kita menghandle stres dengan delicate, menghandle stres dengan cara yang baik, menghandle stres dengan cara yang benar. Stres memang sesuatu yang nggak pernah disebut, ada kata yang menyebut stres di Alkitab, tapi ada banyak sekali kalau kita belajar hari ini, ada banyak sekali contoh, ada banyak sekali prinsip yang kita bisa pelajari
di mana di sepanjang Alkitab secara tidak sadar meskipun tidak disebut sebagai stres, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan banyak dimensi support, banyak dimensi penyertaan ketika kita melewati masa-masa stres. Oke, emotional epidemic. Jadi kalau dilihat satu artikel yang saya baca menulis bahwa stres itu sifatnya disruptif dan destruktif. Karena stres lebih banyak orang yang meninggal disebabkan oleh stres dibanding oleh merokok. Nah, yang celakanya ada beberapa orang yang kalau stres dia minum atau dia ngerokok, which secara fisik badannya itu tidak rileks, malah makin stres dengan adanya tambahan tensi dari rokok dan lain sebagainya. So, stres diperkirakan 6 kali lebih likely untuk 6 kali secara prediktif 6 kali lebih tinggi untuk peningkatan tekanan darah, kanker ataupun penyakit lainnya. Jadi bisa dibilang bahwa stres ini merupakan salah satu sumber penyakit jika tidak di-manage dengan benar. OSHA atau Occupational Safety and Health Administration di US itu bahkan sudah mendeklar stres sebagai salah satu hazard dari workplace. Hazard dari workplace biasanya benda berbahaya di sekitar tempat kerja adalah misalkan duduk terlalu lama atau kemudian ada kabel melintang, itu sebagai hazard di tempat kerja. Tapi stres juga sudah merupakan salah satu yang dideklar sebagai hazard di tempat kerja. So, saya baca lebih jauh efek dari stres. Saya baca lebih jauh di WebMD ditulis bahwa ketika kita dalam masa-masa stres itu beberapa body system kita less active. Ini termasuk immune system atau digestive system. Makanya kalau ada orang yang lagi stres, lagi banyak tekanan, nggak nafsu makan, itu karena many system di dalam tubuhnya itu tidak lagi bekerja dengan semestinya. So dengan segala hal yang kita lihat, dengan segala implikasi terhadap tubuh dari stres ini, saya rasa kita sebagai gereja perlu address dan perlu paham secara alkitabiah apa yang ditulis di Alkitab, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan mengenai stress management. Oke? Ada beberapa misconception yang saya mau mulai ketika kita sebagai orang percaya mendengar kata stres. Misconception pertama, stres ini adalah spesifik untuk orang miskin dan orang susah atau orang minoritas. Kalau orang yang kaya, kalau orang yang punya banyak uang, yang penghasilannya banyak, yang nggak kena PHK, lepas dari stres. Ini miskonsepsi yang pertama. Sadar atau nggak sadar, stres ini tidak diskriminatif. Jadi semua season, baik di season baik ataupun di season buruk, baik kaya ataupun miskin, bahkan I've lived long enough untuk melihat stres itu tidak spesifik untuk orang miskin saja. Bahkan orang yang lebih berada rata-rata lebih stres hidupnya. Right? So, kalau kita lihat stres ini misconception bahwa ini hanya untuk orang susah atau hanya untuk orang yang banyak kesulitan dalam hidupnya. Actually, di any season of life kita bisa melihat orang-orang atau bahkan kita merasakan stres yang berlebihan. Right? Ada orang yang stres karena nggak bisa punya rumah. Tapi ada juga orang yang stres karena rumahnya nggak kejual-jual. Ada orang yang stres karena nggak punya anak. Sementara ada juga orang yang stres karena gimana sih cara ngurus anak yang benar, udah capek gitu, udah mulai rebel anaknya. Kemudian ada orang yang stres karena kerjaannya begitu banyak dan pengen cari ganti kerja tempat baru. Sementara ada orang yang stres karena dia nggak punya tempat kerja. Ada orang yang stres karena dia jomblo begitu lama, karena dia single terlalu lama menurut dia. Dan juga ada orang yang super stres mempersiapkan pernikahan. Stres tidak diskriminatif. Semua orang di berbagai season itu menghadapi yang namanya stres. Itu misconception yang pertama. Misconception yang kedua, stres adalah salah satu simptom, satu gejala orang yang kurang iman. Nah ini yang, kok lu gitu aja stres sih? Iman dong, positive thinking dong, beriman, Tuhan pasti kasih jawaban. We heard that a lot. Yang jadi isu adalah apakah benar orang Kristen atau apakah benar orang percaya itu tidak boleh stres. Kalau kita buka di Roma 5 ayat 3, actually ditulis Roma 5 ayat 3 sampai 4 ditulis bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bahkan di Roma 5 ditulis bahwa your hope
hope kamu, harapan kamu dalam hidup itu muncul karena adanya kesengsaraan. Mohon maaf, nggak ada orang yang sengsara nggak stres. Semua orang yang sengsara sudah pasti stres. So, beberapa stres, saya bisa bilang beberapa stres itu membawa kepada, dikatakan di Roma 5, membawa kepada ketekunan. Semakin stres, semakin tekun. Semakin tekun, semakin resilient, semakin tahan uji. Dan semakin tahan uji, banyak harapan buat orang tersebut. Roma 5 menulis demikian. So, kita bisa lihat bahwa stres itu bukan bukti bahwa seseorang tidak punya iman, tapi kita perlu paham bahwa ada beberapa atau setidaknya ada 2 jenis stres. Setidaknya ada 2 jenis stres yang bahasa Indonesianya belum ada. Yang pertama disebut sebagai eustress, yang kedua disebut sebagai distress. Dan ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang saya imajinasikan. You just look it up, it's there. Ada stres yang positif yang namanya eustress. Eu itu stands for good. It's a good stress. Jadi ada stres yang sifatnya baik, di mana stres ini membawa beneficial effect. Ada motivasi, ada kinerja yang lebih baik, dan bahkan karena stres ini bahkan menimbulkan sesuatu yang membuat lebih sukacita, even further. Jadi contoh stres ini adalah contoh stres ketika naik roller coaster, easy-nya. Contohnya kayak gitu, you are stressed, right? Waktu kamu naik roller coaster dan begitu menyeramkan, but it's fun. Ini stres yang membangkitkan sesuatu yang happiness, stres yang membuat kamu menjadi kayak, oh, this is good. I feel refreshed, I feel better. Setelah naik kayak berasa, wah deg-degan ya, seru banget. You know, these are the kind of stress that actually good, right? Saya percaya kalau setiap kita di tempat kerja nggak stres, there's something wrong, either with your assignment or there's something wrong with what you do. Karena kalau kamu mau menjadi garam, kalau kamu mau menjadi terang, it comes with stress, right? You cannot grow in your comfort zone. Dan yang namanya nggak comfort pasti stressful, ya. Yang namanya nggak comfort pasti stressful, and those stress actually brings resilience, disebut di Roma 5 tadi. So, eustress adalah jenis stres yang pertama. Jenis stres yang kedua, distress. Nah, ini anxiety, sorrow, or pain, ini masuknya dalam kategori distress. Nah, distress ini dibagi 2 lagi. Ada yang distress kronis, dan ada yang distress akut. Nah, distress kronis ini disebabkan kayak misalkan, oh ada abuse di rumah. Melihat orang tua KDRT dari kecil, atau misalkan traumatis karena broken home, karena itu tahunan begitu lama, dan ini building the kind of stress yang secara nggak sadar distress dan membuat anxious, right? Dan ada distress jenis lain atau stres buruk jenis lain yang namanya distress akut, dan akut ini karena events. Biasanya distress akut ini karena peristiwa. Contoh besarnya, distress ketika kehilangan. Tiba-tiba kehilangan orang yang dikasihi. Itu distressful. Jadi jangka waktunya lebih pendek, cuma impactnya jauh lebih besar terhadap mental state, terhadap physical state. So this is the acute distress. However, saya melihat bahwa tidak semua hal perlu jadi acute distress. Saya merasa bahwa yang membedakan orang yang punya iman, kalau gitu apa bedanya sama yang gak punya iman? Orang yang punya pengharapan, apa bedanya sama orang gak punya pengharapan? Orang yang punya Tuhan, apa bedanya sama orang yang gak punya Tuhan? This is the different. What I observe, yang membedakan adalah seberapa banyak peristiwa yang bikin acute distress. Kalau hal-hal kecil bikin kamu stres, hal-hal kecil nge-trigger kamu, kalau kesenggol aja kamu mulai ngebacok, senggol bacok mood, you are having a bad emotional state, karena distress acute namanya. Even the smallest thing trigger you, right? Make you anxious, make you sorrow karena nggak diajak pergi, tiba-tiba kayak sorrow, kayak gue emang nggak punya teman, gue emang sendirian di dunia ini, whatever. Hasil tidak sesuai yang diperkirakan, anxious, sedih, broken. Does it have to be like that? Karena tidak semua hal itu perlu jadi distress akut. Kalau kita bisa paham bahwa hey, there are some good stress yang bikin kamu keluar dari comfort zone, it's actually challenging you and makes you grow further. Okay? So, many stress can be a good stress actually. So, saya bisa bilang bahwa banyak sekali stres akut, distress akut yang harusnya adalah eustress. Kalau kita bisa steward our
time, money, talents, karakter lebih baik, mungkin tidak seharusnya stres-stres itu adalah distress akut dan seharusnya adalah stres yang baik. Sebagai contoh, kamu yang lagi di kantor atau kamu yang lagi kuliah, kamu stressful karena kerjaan numpuk kata kuncinya. Dan minggu ini kamu harus selesaikan semua dan it's humanly impossible buat kamu selesaikan. You know what? It's a stewardship of time, right? Ini adalah sebuah pengelolaan waktu. Actually kerjaan itu tidak tiba-tiba datang. Kamu udah tahu dari 2 minggu yang lalu, cuma 2 minggu yang lalu ada series Korea yang perlu kamu kejar, sehingga kamu tumpuk di minggu ini. Sih? Dan ini membuat kamu stres dan distress akut. Aduh nih kerjaan banyak banget, you know. This is the kind of stress yang harusnya tidak perlu terjadi kalau kita bisa steward our time, our money, our talent, and our character better. Kamu stres karena kamu berantem terus sama pasangan kamu, right? Jangan-jangan yang perlu di steward adalah perkataan kamu. Begitu kamu steward perkataan kamu, begitu kamu steward karakter kamu, hey, stres ini harusnya tidak perlu jadi stres akut. Yes, you will have some perbedaan pandangan. Yes, you will have some conflict. Tapi itu membuat kamu semakin mengenal satu sama lain. Jadi eustress. Dan bukan distress akut. Got it? I hope you get this. Karena tidak semua harus dijadikan distress akut. You need to know ada beberapa, it's a good stress that strengthen your bond with your partner. That's a good stress yang membuat kamu belajar lebih banyak. Kamu tahu gap kamu di tempat kerja dan bikin kamu pengen belajar lebih banyak. There's a good stress yang bikin kamu kayak, I need to dig the word of God. Aku belum ngerti pas aku dengar firman ini dan aku harus, dan aku stres bukan karena aku stres bukan karena aku nggak ngerti-ngerti firman Tuhan. Aku stres karena I need to know. Banyak hal yang aku belum paham tentang prinsip kerajaan Allah. And I need to dig it myself. This is a good stress. Yang disebut sebagai eustress. Okay? So, ada satu contoh di Alkitab di Perjanjian Lama yang akan kita go through hari ini. Dan kita akan melihat beberapa pattern yang ada dari cerita yang super stressful ini. 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4. Ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." So, ada seorang istri yang, dia kalau disebut stres ya, kalau kita stres karena makanan telat datang, kita stres karena ride hailing terlalu lama, kita stres karena refund gak masuk-masuk, that kind of acute stress. Orang si janda ini beneran acute stress karena satu, suaminya meninggal. Kedua, suaminya breadwinner. Jadi suaminya yang mencukupi segala sesuatu kebutuhan dia dan anak-anaknya. Dan ketiga, punya hutang, sehingga penagih hutangnya sudah mulai datang untuk mengambil anaknya menjadi slave. Kedua anak laki-lakinya menjadi budak sampai terbayar hutangnya. So, ini adalah situasi di zaman itu, di mana dia, if you find, kalau mau cari contoh orang stressful, I believe si janda ini super stressful. Okay? Dia super stressful. Dan kalau kita bilang bahwa, kalau kamu sudah percaya Tuhan, kalau kamu, yang Tuhan pasti cukupi, Jehovah Jireh, dan lain sebagainya. Tapi kamu menemui saat-saat tertentu, hey, penagih hutangnya sudah datang. You heard Jehovah Jireh, what you see, penagih hutang sudah datang. And we think that, apakah Tuhan terlambat? Apakah Tuhan doesn't care about me anymore? Kalau saya tidak melihat janji Tuhan, pattern pertama, yang kita perlu lihat adalah waktu Tuhan tidak bisa dipercepat. You might be stressful over something yang gak berubah-berubah di hidupmu, tapi tahu gak bahwa waktu Tuhan gak bisa dipercepat. Kita gak bisa memburu-buru Tuhan atau menggegas Tuhan. Kalau kata teman-temannya Ayub juga sama, kamu gak bisa membuat Tuhan lebih bergegas untuk menjawab atau untuk melakukan sesuatu. So, waktu Tuhan tidak bisa dipercepat. Bahayanya banyak dari kita yang kita nggak cukup sabar, nggak cukup patience untuk menunggu timingnya Tuhan. Kita tabrak kanan, tabrak kiri, kita make janjinya Tuhan lebih cepat. Oke Tuhan, kalau Tuhan agak lama, let me find it myself. Let me find the solution myself. Kalau Tuhan nggak bisa bantu, fine, I'll help myself. This is exactly yang dilakukan oleh Abraham.
right? Ketika dia mendengar janji Tuhan dan dia stressful karena dia sudah sangat tua, istrinya sudah sangat tua, dan dia sangat stressful karena janji Tuhan sebanyak bintang di langit, satu pun gak ada. Karena dia stres, dia mencoba membantu Tuhan, mempercepat waktunya Tuhan, dan we know what happens, right? Hagar and Ismail happen, right? Ketika orang ini tidak sabar menunggu janji Tuhan, ini yang terjadi. Saya kontraskan dengan Daud dan Saul. Ada belasan tahun at least dari Daud diurapi oleh Samuel sampai dia actually menjadi raja. Itu pun karena Saulnya bunuh diri. Dan ada beberapa kesempatan dia bisa membunuh Saul dan orang-orang di sekitarnya udah bilang, hey this is it man. Tuhan udah ngasih Saul ke tangan lu, bunuh. Saul lagi pup ya di samping dia. You know yang dia lakukan adalah, hey ini orang yang diurapi, aku tidak akan menjamah. Kata Daud, dia tidak memburu-buru janjinya Tuhan. Dia tidak menggegas-gegas waktunya Tuhan. Yang terjadi sama kita adalah kita tahu janji Tuhan, kita mau janji Tuhan terjadi, but we do not have the patience. Dan ini membuat kita stressful. Kita coba cara lain, coba shortcut kanan, shortcut kiri. Yang terjadi adalah Hagar dan Ismail. So, I hope you got this. This is the first pattern. Waktu Tuhan tidak bisa dipercepat. 2 Raja-Raja 4 ayat yang berikutnya berkata demikian. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Well, si janda ini udah bilang gue miskin. Terus gue ditagih, lu masih nanya di rumah ada apa? Gak ada apa-apa, obviously kalau ada gue gak datang ke lu, Elisa hello gitu. Mungkin janda ini akan ngomong kayak gitu. Tapi perempuan ini bilang, hambamu ini gak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali buli-buli berisi minyak. Interesting. Waktu janda ini datang ke Elisa dan bilang bahwa ada penagih hutang, bahwa dia ada di situasi yang begitu berat, yang Elisa tanya adalah apa yang kau punya di rumah. Interesting. As if Elisa tahu bahwa jalan keluar untuk janda ini sudah ada di rumahnya. I hope you get it. Jalan keluar untuk stresnya janda ini sudah ada di rumahnya. You know what? Seringkali waktu kita stres, apa yang kita butuh bukan sesuatu yang kita belum dapatkan. Apa yang kita butuh untuk keluar dari situasi tersebut sudah Tuhan berikan ke kamu dan saya. Anointingnya sudah diberikan. Berkatnya sudah diberikan. Modalnya udah Tuhan berikan. Waktunya udah Tuhan berikan. Talentnya udah Tuhan berikan. So, it is the same question yang ditanya Elisa adalah, apa yang kamu punya di rumah? What do you have in your house? So, kadang-kadang kita meremehkan apa yang kita sudah punya. Kita meremehkan apa yang Tuhan sudah perlengkapi kita with. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan berbagai hal. Tuhan sudah menuntun kita lewat experience kita, lewat pembelajaran kita, dan kita stressful, dan Tuhan bilang, hey, what you need is already in your house. Sudah ada di rumahmu. Could it be that you don't know what's in you? Jangan-jangan kita nggak tahu di rumah kita ada apa. Kita terlalu stres dengan kerjaan, kita lupa bahwa apa yang kita butuhkan untuk get to the next level sudah diberikan Tuhan buat kita. Oil bicara anointing. Dan kalau oil dan anointing selalu bicara Holy Spirit. Right? So Holy Spirit, oke, tapi Tuhan kasih gue apa? Dibanding teman gue gak punya apa-apa. Good question, because He left something that is actually everything Himself. Right? Dia memberikan rohnya, katanya, aku akan pergi sebentar lagi, kata Yesus di Yohanes 14 dan 15, tapi rohku akan kuberikan padamu. So, Roh Kudus yang ada di kamu dan saya, itu minyak yang ada di rumah. Dan sering kali kita abaikan, bukan? Kita berpikir bahwa, jalan keluar adalah roti lebih banyak, penghasilan lebih besar, rumah yang lebih besar, kalau saya pindah rumah, kalau saya punya mobil baru, kalau saya punya penghasilan baru, kalau posisi saya baru, saya akan tidak stres lagi. You know what? Kalau belajar dari janda ini, apa yang kamu punya? Minyak. Well, Roh Kudus sudah diberikan ke kamu dan saya. So, technically you and me, we have everything that we need to sustain in faith. To live our life according to God's will. Kita sudah punya semua yang kita butuhkan melalui Roh Kudus dalam kamu dan saya. Right? So, could it be that God doesn't have to give you something new
for you to do something different. Tuhan gak perlu kasih kamu sesuatu yang baru untuk kamu bawa sebuah perubahan di keluarga kamu. Tuhan gak perlu kasih kamu sesuatu yang baru untuk kamu bawa perubahan di kantor kamu. Could it be that it's already in you? Cuma kita terlalu sering mengabaikan. It's all that we need, the oil, right? Roh Kudus. So ini adalah sebuah pattern yang saya lihat ada di banyak cerita Alkitab. Pattern kedua adalah Tuhan seringkali memakai apa yang kita sudah miliki. Some of you udah kepikiran contoh lainnya, right? Musa cuma bawa tongkat, cukup dengan tongkat. Ke Firaun, ngadu tongkat jadi ular, ngelewatin 10 tulah, membelah Laut Merah. Everything is cukup dengan apa yang dia punya, tongkat. Daud, dia coba dengan isi rumahnya orang lain. Dia coba, mungkin kita berpikir, if I have that, I will be able to do things differently. Daud, for example, dia dikasih armor yang paling keren yang punya Saul, punya raja, obviously paling keren. Dan ketika dia dikasih, dia malah gak bisa ngapa-ngapain. Dan dia bilang, hey, I don't need this. Dan dia pakai apa yang dia punya, sling yang dia punya, batu yang dia cari sendirian, it's enough. Right? Seringkali kita berpikir bahwa, if I have that anointing, kalau saya punya talenta itu, kalau saya punya kepintaran kayak dia, kalau saya punya modal kayak dia, kalau saya punya ijazah kayak dia, maka I can do things differently. Well, what we learn from the Bible adalah Tuhan pakai apa yang kita sudah punya. So look within you. Apa yang Tuhan sudah punya, tapi nggak pernah kita steward. Apa yang Tuhan sudah punya, tapi kita kubur. Right? Oke? Itu adalah pattern kedua. Kalau kita lanjut di 2 Raja-Raja 4 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutup pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, no question ask dari perempuan ini. Ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Berikutnya, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayar hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. What we see here, apa yang kita pelajari, ada pattern ketiga yang saya lihat di sini adalah Tuhan mengintervensi dengan cara yang tidak lazim, dengan cara yang di luar akal. I mean, kalau kita pikir logically, Elisa ada pelayan, ada mentinya dia yang meninggal, kemudian istrinya kesulitan uang, dia akan kumpulin dong para nabi, ayo urunan yuk gitu ya, kita bantuin yuk bayar utangnya gitu ya, bagi-bagi ya berapa nih, komunitas keluarga Allah kuat loh gitu kan. I mean, that's the most logical things to do, tapi Allah bekerja dengan cara yang tidak dipikirkan oleh si janda ini obviously. Jadi dia disuruh ngisi, dia disuruh tuang minyak yang dia punya yang cuma sedikit, isi semua jar yang dia bawa. Dan ketika dia melakukan dengan obedience, mujizatnya terjadi. Right? Meskipun di luar akal sehat dia. I hope you see bahwa this is the third pattern. Tuhan mengintervensi bukan melalui mujizat. I would say Tuhan mengintervensi bukan melalui mujizat. Kalau Tuhan mengintervensi melalui mujizat saja, maka tiba-tiba tutup pintu, maka uang akan mengalir dari atap rumahmu. You know, that's miracle. But no, miracle happen. It starts from obedience. Ketika janda ini without question ask melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan mengintervensi kondisi dia. So I think ini pattern yang ada di mana-mana di Alkitab. Right? Ketika Musa terjebak, dikejar sama bangsa Mesir dan belakangnya laut. I mean, paling logical adalah bendera putih, surrender. Oke, kita balik lagi. Ampun bos, kita balik. Amin. Atau dia mau menyelamatkan, atau kita perang sampai mati. No, tapi yang gak masuk akal. Pukul dan terbelah lautnya. Who can think of that? Right? Gideon. Di mana dia lawan orang Midian yang jumlahnya ratusan ribu, dia udah cuma punya dikit. I mean, kalau pahlawannya dia itu aja sekuat
kalau pahlawannya dia aja jago berantem, tetap it's 1 lawan 10 atau 1 lawan 100 bahkan. Even more. Yang dilakukan Tuhan terhadap Gideon yang buat dia, yang Tuhan minta dari ketaatannya adalah pangkas jumlah pasukannya. Nggak kurang Tuhan segini gitu ya. Pangkas lagi sampai 300 dan jangan bawa pedang, bawa bejana sama sangkakala. Who on earth datang ke perang yang 1 banding 400, 1 banding 4.000 dan kamu bawa bejana doang sama sangkakala. But when obedience, waktu orang-orang ini obey, mujizatnya terjadi. Same thing with Petrus, waktu dia melempar jala. Waktu mereka dalam keadaan stressful, but they choose to seek God. Satu, waktu stress lu bisa lari kemana aja. Shopping, for example, atau alcohol or smoking, whatever. Itu bisa, waktu stress bisa lari kemana aja. But these people, waktu stress, they seek God, ke satu. Dan kedua, they obey what God says. Dan intervensinya terjadi. So kita bisa lihat yang ketiga, bahwa Tuhan mengintervensi melalui ketaatan kita. So we see these 3 patterns here. Kita udah ngelihat ada pattern-pattern gimana Tuhan bekerja dalam situasi-situasi yang stressful. That's the pattern. Good. So what's the principle? Prinsip-prinsip apa yang bisa kamu dan saya bawa memasuki wave baru ini? Puluhan ribu orang yang COVID lagi ini memasuki situasi yang baru, recover dikit bisnisnya, kehit lagi. We are entering such situation and it might be stressful or even more so for some of you. Tapi apa yang bisa kita bawa? So ada beberapa prinsipal yang saya bagi hari ini. Hopefully you can take this, run with this, meditate on it, dan menjadikan ini penguatan. Kesatu, Tuhan memberikan damai sejahtera. Filipi 6 berkata, don't be anxious. It's being called out. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mau stres, jangan khawatir tentang apapun juga. Akut, kronis, jangan khawatir. Kalau cuma kehilangan orang kayak sedih 3 bulan, 6 bulan, fine. Ini tinggal serumah, sumber stresnya tuh ada di rumah, gimana dong? Di sini dibilang waktu kamu datang kepada Allah dalam doa dan permohonan, waktu kamu memohon sesuatu, waktu kamu stressful dan kamu memohon sesuatu, bukan cuma datang dengan doa dan permohonan, tapi juga dengan thanksgiving. Why? Because Paul understand, waktu kamu datang dengan petition, waktu kamu datang dengan permohonan, Tuhan sudah tahu dan sudah sedang mengerjakan sesuatu. Bahkan lebih jauh dikatakan di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. So kita bisa melihat bahwa apa yang Yesus tinggalkan itu adalah damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Interesting. Artinya dunia bisa memberikan damai sejahtera, tapi temporary. Isn't that true? Kamu merasa damai sejahtera ketika masalahmu terjawab. Kamu merasa damai sejahtera ketika kamu pindah season. Kamu merasa damai sejahtera waktu kamu dapat promosi. But does that last? Biasanya tidak bertahan lama. Betul? Karena Yesus tahu dan Yesus bilang, yang damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. So jangan gelisah dan gentar hatimu. Alkitab gak pernah nulis stres, tapi saya bisa bilang bahwa Yesus mengatakan banyak hal tentang gelisah, kekhawatiran, dan gentar hati. Dan dia bilang, hey, I give you peace. So prinsip yang pertama adalah stres tidak dapat dihindari, tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak dapat tergoyahkan. Stress is unavoidable. Kamu gak bisa hindari stres di kerjaan, di hubungan, di keluarga. It cannot be. Kamu gak bisa. There's no way untuk kita selama masih hidup untuk menghindari stres. But what we need to know, what we need to relearn dan remind ourselves adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak tergoyahkan meskipun hal yang bikin kamu stres tidak berubah. Okay? Next. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Sepanjang Injil ditulis berkali-kali, Matius 14 ayat 14.
Ketika Yesus melihat orang banyak tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kenapa kita gak perlu stres? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia adalah Tuhan yang 100% manusia. Dia adalah Tuhan yang simpatetik sama kita. Matius 9 ayat 36. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yohanes 11 ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama dengan dia, maka masih gula hatinya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kalau kita ngerasa sorrow, kalau kita ngerasa panik, kalau kita ngerasa cemas, kalau kita ngerasa lapar even, kalau kita lihat di sini Yesus bahkan tergerak. Yesus adalah Tuhan yang tergerak oleh belas kasihan. I don't think there's any other God, G kecil, yang kamu baca dimanapun yang punya such compassion terhadap ciptaannya, right? Dia bukan yang duduk di atas kemudian nunggu dosa nih, dosa kan. Enggak, dia bukan Tuhan yang kayak gitu. Dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ada satu ayat yang menunjukkan belas kasihan Tuhan yang it quite blow my mind. Di Markus 16 ayat 19 dikatakan bahwa sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, ini Yesus diangkat ke surga. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Okay? We know kalau Yesus ada di mana, ada di surga. Yesus di mana? Lagi duduk di mana? Duduk di sebelah kanan Allah. We know, we think that way. Mungkin kamu mengimajinasikan Yesus juga lagi duduk di tahtanya pas datang lagi. Whichever paintings yang kita lihat itu Yesus lagi duduk dan dia sudah selesai tugasnya, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. That's it. Dia cuma lagi nonton kita. Is that true? Karena di Kisah Rasul 7 ayat 55 ada Stefanus, martir. Stefanus yang dirajam karena dia berpegang pada imannya pada Kristus dan literal chill. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus waktu dia udah mau mati ya, dirajam, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Can you imagine this God yang gak cuma duduk-duduk doang, dia bahkan stand on his feet waktu lihat Stefanus. So, kita punya Yesus yang nangis waktu lu nangis. Kita punya Yesus yang stres. Waktu lu stres bisa ngerti stresnya lu. Kita punya Yesus yang ngerti anxiety-nya lu. Kita punya Yesus yang ngerti ketakutan lu dan gua. Kita punya Yesus yang been there done that dan sudah melihat dan sudah mengalami dan bisa bersimpati with us. Ini sini dibilang bahwa Stefanus, I don't know whether Yesus lagi nangis atau enggak, tapi Yesus berdiri. Dia gak lagi duduk waktu lihat Stefanus dirajam. Wow, crazy stuff. This is the kind of God yang gak ada lagi yang lain. I don't think there's any other God yang begitu powerful at the same time is full of love. So prinsipal kedua, Yesus turut merasakan kekhawatiran, kegalauan, dan keputusasaan kita. Kalaupun belum ada jawabannya, it's the best for you. Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Dia. Meskipun mereka sedang galau, meskipun mereka sedang anxious, meskipun mereka despair, putus asa, meskipun mereka lagi berduka, Allah turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan. Dia bukan cuma merasakan I feel you. Dia bukan cuma bilang I feel you. My son, my daughter, dia bukan cuma bilang I feel you, dia turut bekerja dalam segala hal. So this is the second principle yang gila banget. Dan yang ketiga, kenapa kita gak perlu stres? Karena Tuhan berdaulat atas ciptaannya. Everything that you see on this side, if you been with NLC last year, Tuhan kita God of space and time. Sehingga segala sesuatu yang ada di dimensi space and time ini adalah ciptaan Tuhan. Betul? Sebelum Big Bang, there's nothing. Kemudian dengan Big Bang, ada space, ada time, baru terjadi. Dan everything yang ada adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan punya otoritas dan daulat penuh atas semua ciptaannya. That's why we don't need to be stress berkepanjangan. Why? Kalau kita lihat beberapa ayat, kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan itu adalah Tuhan atas semua ciptaannya. He has the final say. He can override, he can overrule
tahu bola, kalau kamu ngikutin sepak bola, ada video, ada VAR dan VAR itu biasanya mengoverrule keputusan wasit. Kalau wasit udah bilang offside, ketika dilihat oleh VAR tidak offside, maka tidak offside. Selalu VAR adalah overrule apa yang diputuskan oleh manusia yang terbatas, karena dia dengan teknologi dan lain sebagainya bisa ngelihat beneran offside atau enggak, whichever. If you know football, if you know soccer, you will know this. Tapi you know that God is the ultimate VAR. Dia bisa overrule waktu dunia bilang kamu orang yang gagal, waktu dunia bilang penyakit kamu gak bisa sembuh, waktu dunia bilang situasi kamu gak berubah, waktu dunia bilang kamu terlalu bego untuk achieve anything. He can overrule anything. You know that he has the final say over your life and mine. Right? Yunus 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan dari dalam perut ikan itu. Fine. Dia berdoa cari Tuhan. Seek God. Ingat ya tadi. Seek God. Dia juga seek God. Karena dia gak bisa seek yang lain. Dia udah seek kapal ke Tarsis tapi gak berhasil. Dia seek God di dalam perut ikan. Berdoa Yunus kepada Tuhan. Interesting ya. Tuhan gak perlu bicara balik sama Yunus. Kalau kamu baca di ayat 10. Berfirmanlah Tuhan kepada ikan. So you know, Yunus berdoa kepada Tuhan. Dia berharap mungkin Tuhan ngejawab dia. Memberikan dia solusi dan jalan keluar. But no. Karena ikan itu ciptaan Tuhan. So Tuhan bisa ngomong sama ikan gak perlu ngejawab dia lagi. What? Tuhan bisa mic drop dan bilang sama ikan, udah cukup, muntahin dia ke darat. Dan Yunus keluar dari perut ikan. So you know, everything on this side adalah ciptaan Tuhan dan segala sesuatu tunduk sama perkataan Tuhan. Termasuk tembok Yeriko. Termasuk laut yang terbelah. Termasuk danau Galilea yang lagi ombaknya besar dan hampir membunuh ke-12 murid. You know what? Even those things bisa di-overrule sama Tuhan. Apalagi cuma bos lu yang sentimen. Sorry ya. Apalagi cuma keluarga lu yang nyebelin. Sorry. Apalagi cuma pasangan lu yang ngegas-ngegas. Sorry. Kalau yang gunung aja bisa dipindahkan, kata Yesus. Isn't it easier kalau organik, kalau orang lain itu dibikin Tuhan ubah? It's easy. So we don't need to be stressful karena Tuhan berdaulat atas everything that you see here, around here. Your financial situation included. Your family state included. Your your career included. Pelayananmu included. Tuhan berdaulat atas everything. Even the virus in you, the virus in your family, the microbe, the bacteria in your family, all of those things bisa di-overrule sama Tuhan. Isn't that great? I mean, he can speak to fish. He can do that, I think. Right? So prinsip ketiga saya tutup dengan hanya karena kita gak mendengar jawaban Tuhan, bukan berarti Tuhan gak sedang bekerja mengubah situasi kamu dan saya. Tuhan mungkin lagi ngomong sama situasi kamu. Tuhan lagi ngomong sama gunung kamu buat pindah. Tuhan lagi ngomong sama danau kamu biar badainya reda. But maybe you don't hear it. Maybe you expect an answer and you don't get it. But guess what? Cuma karena kita gak mendengar Tuhan ngejawab langsung, bukan berarti Tuhan gak sedang bekerja mengubah situasi kita. So I leave you with these principles yang membuat kita, kamu dan saya semakin kuat menghadapi hari-hari yang gak jelas, menghadapi kerjaan yang mungkin stressful, family yang mungkin stressful, pelayanan yang mungkin stressful, jodoh yang gak jelas yang bikin kamu stressful. All of that, you know, I leave you with these principles. Tuhan ada, dan Tuhan sovereign, dan Tuhan sympathize with you, dan Tuhan is the God of all creation. Okay? Let's pray. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar, biar kami bisa menghadapi stresnya kami dengan benar, tidak lagi kami diombang-ambingkan oleh kekhawatiran, oleh anxiety, oleh sorrow, oleh depression, dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah sudah memberikan banyak jalan keluar, sudah memberikan Roh Kudus di dalam kami untuk kami bisa melewati segala sesuatu. Kami tahu pencobaan yang kami alami, tekanan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami, bukan karena kami, karena Roh Kudus yang ada di dalam kami. Kami tahu Tuhan, dan kami berdoa biar kami membuka mata kami
Ajar kami Allah Roh Kudus mengevaluasi diri kami, apa yang bikin kami stres, apakah kami perlu steward things better, apakah kami perlu steward uang kami lebih baik, apakah kami perlu steward waktu kami lebih baik, apakah kami perlu steward karakter kami lebih baik supaya kami tidak terlalu banyak stres. Kami mengucap syukur Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, biar Roh Kudus yang terus memateraikan apa yang disampaikan hari ini menjadi sesuatu yang merema buat setiap kami yang mendengar, tailor fit buat situasi kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday guys, God bless.